Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu film jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Balik mana mbak aku Icang empedu terenggiling seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film hewan-hewanan yaitu The Wolf and the Lion tahun 2021. Hubungan antar hewan dan hewan juga hewan dan manusia yang sangat menyentuh lur, jadi wajib nonton sampai habis. Serigala dan singa bercerita tentang seorang mbak-mbak muda dan cantik yang tanpa sengaja bertemu anakan serigala dan singa. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk merawatnya, tentunya dengan beberapa konflik yang harus dia lewati. Langsung kita pantun ngawur dari dulurku Zen C23 ya. Cak Husein ngombe kopi nang balkon, monggo sekecaken kontrakannya. Di sebuah sekolah musik di New York, seorang wedok super ayu bernama Alma sedang berlatih piano untuk mengikuti kompetisi yang sudah dipersiapkannya selama 10 tahun. Emang mantanku ini selalu cantik-cantik lur. Tapi sayangnya Alma harus kembali ke Kanada karena kakeknya telah meninggal dunia. Setelah menempuh penerbangan yang cukup jauh, Alma masih harus memakai perahu untuk sampai ke rumah mendiang kakek tercintanya yang berada di sebuah pulau pribadi dengan hutan di sekelilingnya. Alma pun disambut oleh sahabat baik kakeknya sekaligus ayah baptisnya bernama Joe yang mengantarkan ke rumah masa kecilnya tersebut. Melihat foto dan barang-barang di sana, Alma merasa sedih karena sudah ditinggal kedua orang tuanya dan sekarang kakeknya. Lalu Joe pun memberikan rekaman video pesan terakhir kakeknya dan akan datang lagi besok pagi untuk mengantar Alma ke bandara karena sebentar lagi dia harus mengikuti kompetisi piano. Malam itu Alma melihat video almarhum kakeknya yang mengutarakan betapa cintanya dia kepada Alma, membahas masa kecilnya dulu dan memberitahu teman barunya yaitu seekor serigala betina putih. Alma pun menangis melihat video tersebut lalu memainkan sebuah lagu untuk mengenang sosok kakeknya. I love you, my blue fairy. I'll always be here. New friend recently, a she-wolf. Love you too. Di lain tempat di sebuah savana Afrika, terlihat seorang pemburu yang memburu anakan singa untuk dikirim dan dilatih menjadi hewan sirkus. Naasnya karena cuaca buruk, pesawat pun terjatuh di dekat kediaman Alma dan Alma yang mendengarnya berniat mencari tahu sumber suara tersebut. Tapi karena cuaca terlalu ekstrim, dia pun mengurungkan niatnya. Keesokan paginya saat Alma mencari sumber suara tersebut, dia malah bertemu serigala betina liar teman baru kakeknya. Terlihat ada jaring terputus yang nyangkut di badannya karena ternyata dia baru kabur dari jebakan jaring pemburu. Setelah ikatannya dilepaskan, Alma bertemu dengan dua pemburu serigala tadi, yaitu Charles dan Eli. Eli mengatakan jika mereka berdua bukanlah pemburu, melainkan seorang ilmuwan yang akan mengembalikan serigala tersebut ke habitat aslinya, karena dia adalah serigala salju langka yaitu Canis Nix. Wah, tetap Mbak Alma nggak peduli karena di sana adalah pulau pribadinya dan mengusir mereka berdua dengan sangat tegas. Leave my island. This is private property. The less I see of you, the better. Setelah berjalan kaki cukup jauh, sampailah Alma di tempat bangkai pesawat yang sudah terbakar. Yang alhamdulillahnya si anakan singa masih selamat dan terjatuh ke pelukan Alma. Ya Allah, lucu nih, aku pengen satu lur. Alma pun membawa singa tersebut ke rumahnya dan tiba-tiba serigala putih datang membawa anaknya masuk ke dalam rumah karena dirasa rumah Alma adalah tempat teraman bagi anaknya. Tak lama kemudian Joe pun datang dan betapa terkejutnya dia melihat rumah yang sudah dihuni oleh singa indukan serigala dan anaknya. Joe pun meminta Alma segera menghubungi penjaga hutan agar hewan-hewan tersebut bisa diurus. Tapi Alma masih belum mengiyakan permintaannya. Setelah itu beberapa penjaga hutan tiba-tiba datang untuk mengabari Alma tentang kecelakaan pesawat semalam, di mana untungnya pilot berhasil selamat meskipun terluka dan ada anakan singa yang akan dikirim ke tempat sirkus menghilang entah kemana. Para penjaga pun meminta Alma melaporkan jika menemukan singa tersebut. Ya cuma gelagapan aja Alma ya kan. Iya aja pokoknya karena dia nggak tega membiarkan anak singa dikirim ke tempat sirkus. We didn't find him. Do you run into anything while you're out here? Saat kembali ke dalam rumah, terlihat anak singa yang mulai kelaparan ikutan menetek ke indukan serigala. Lalu Alma pun menemukan berkas milik kakeknya tentang perlindungan hewan, di mana salah satunya adalah berkas berisi artikel-artikel penyiksaan hewan sirkus agar mereka mau mengikuti perintah tuannya. Makin kuatlah tekad Alma untuk merawat mereka ya kan. Setelah itu Alma pergi ke rumah Joe untuk memberitahu bahwa dia akan tinggal sementara waktu di sana sampai hari kompetisi tiba. Joe pun sangat senang mendengarnya dan bertanya apakah sudah
sudah ada solusi untuk hewan-hewan di rumahnya. Oh, aman kok, udah aman semuanya Pak, kata Alma. Hari demi hari pun dilalui Alma dengan berlatih piano tua di sana dan merawat peliharaan barunya tersebut. Terlihat pula sang induk serigala yang selalu pulang pergi setiap harinya untuk mencari makan dan menyusui kedua anaknya. Alma juga mengajak mereka main ke dalam hutan dan menunjukkan kabin kecil milik kakeknya di sana. An enchanted hut built by Grandpa at the same time as his magical tree. Tibalah saatnya hari kompetisi piano. Dengan terpaksa Alma harus meninggalkan teman-temannya dan pergi ke New York selama 2 hari. Hanya 3 orang yang akan dipilih untuk bergabung dengan Los Angeles Philharmonic. Alma pun menunjukkan penampilan terbaiknya di hadapan juri dan akhirnya dia menjadi salah satu yang terpilih. Tapi terlihat ekspresi wajahnya yang kebingungan memikirkan nasib peliharaannya di rumah. Di saat yang sama, induk serigala yang sedang berburu kelinci berhasil dibius oleh Charles dan Eli. Lalu saat Alma kembali ke rumahnya, Tara sudah porak-poranda karena mereka berdua sangat kelaparan. Alma yang tahu sang induk telah menghilang langsung mencarinya ke hutan tapi sama sekali tidak ditemukan. Alma pun memberikan makanan dan berjanji akan terus merawat mereka berdua. Okay, come on guys, let's go to bed. Don't knock them over, come on. Love you guys. Keesokan paginya, Joe yang datang ke rumah Alma sangat marah karena melihat hewan-hewan tersebut masih di sana. Alma pun menjelaskan jika dia harus merawat mereka agar tidak disiksa di tempat sirkus dan induk serigala juga sudah menghilang. Ditambah lagi, Alma memberitahu jika dia menolak bergabung dengan Los Angeles Philharmonic karena merasa hal tersebut bukanlah mimpinya selama ini. Alma ingin meneruskan mimpi kakeknya untuk melindungi hewan-hewan liar dan Joe pun akhirnya mau mengerti. Alma pun sangat bahagia bermain bersama dan akhirnya memberikan mereka nama. Karena si anak serigala suka nyobek-nyobek buku piano Mozart, dia dinamai Mozart. Sedangkan si anak singa dinamai Dreamer, sesuai mimpi kakeknya yang ingin menyelamatkan hewan-hewan sirkus. Dreamer. Of course. Okay, you will be Mozart. Well, I guess we chose a good name, huh? Tanpa terasa setahun lebih pun telah berlalu. Fisik Mozart dan Dreamer sudah sangat jumbo dan itu membuat Joe semakin khawatir. Karena mereka adalah hewan predator yang sewaktu-waktu bisa menyerang manusia. Tapi Alma meyakinkan Joe bahwa mereka sudah jinak karena sudah dia rawat dengan baik. Tapi Joe ingin Alma tetap berjanji untuk selalu memberikan kabar kepadanya setiap hari menggunakan hati. This is ridiculous, Joe. Sampai suatu hari, Alma mencari Mozart dan Dreamer yang bermain di hutan karena waktunya makan siang. Tapi tak lama kemudian terlihat seorang ibu dan anaknya yang lagi bersandar sebentar mengambil bunga di pulau pribadinya. Mozart dan Dreamer yang mengetahui orang asing masuk kawasannya pun langsung mengejar. Dan Alma yang melihatnya berusaha menghentikan mereka. Tapi naas Alma pun tersandung dan kepalanya menghantam bebatuan hingga pingsan. Alma, this is Joe. Over. God damn it, answer. Karena Alma nggak ada kabar, Joe yang merasa janggal pergi ke sana keesokan paginya. Melihat rumahnya yang kosong, Joe pun mengitari laut sampai akhirnya menemukan Alma yang pingsan dan masih ditemani oleh kedua hewan predator tersebut. Joe yang melihat Alma terkapar dari teropongnya jelas cukup ketar-ketir mengira Alma telah dicemilin sedikit demi sedikit oleh peliharaannya sendiri. Dengan terpaksa, Joe pun menelpon penjaga hutan sekaligus cem-cemannya bernama Yesai agar memanggil polisi dan membawa Alma ke rumah sakit karena kemungkinan dia terluka. She has a serious concussion. Akibat benturan di kepalanya, Alma mengalami gagar otak. Dokter mengatakan bahwa sebuah keajaiban Alma masih hidup di suhu yang sangat dingin semalaman. Itu karena dia selalu dihangatkan oleh bulu-bulu tebal Dreamer dan Mozart. Joe hanya bisa meminta maaf kepada Alma yang masih belum sadar karena Mozart dan Dreamer sudah diserahkan ke penjaga hutan. Di lain sisi, Mozart akhirnya diberikan kepada Eli sedangkan Dreamer diserahkan ke tempat sirkus milik Alan dan anaknya bernama Rafa. Rafa sadar jika Dreamer sedang mengalami stres berat dan menyetelkan sebuah instrumen piano yang ternyata bisa menenangkan Dreamer, sama seperti Rafa yang akan lebih tenang jika mendengar musik ketika dirinya gelisah. Di pekarangan konservasi milik Eli dan Charles, terlihat sang ibu serigala putih yang mendatangi Mozart dan mereka pun bermain bersama. Eli dan Charles pun sangat bahagia melihatnya karena serigala-serigala salju di sana akan dikembangbiakan dan nanti akan dilepaskan ke habitat aslinya. Sedangkan Dreamer yang sudah sampai di sirkus milik Alan disambut meriah oleh pemain-pemain sirkus di sana. Dalam waktu singkat hubungan Dreamer dan Rafa sudah semakin dekat berkat instrumen piano tersebut. Tapi Alan meminta anaknya mematikan lagu itu karena sebentar lagi Dreamer akan dilatih
secara serius. Pertama-tama Alan akan memberikan sedikit obat bius untuk menenangkannya, lalu mencambuknya berkali-kali untuk menimbulkan rasa takut. Karena menurut Alan, satu-satunya cara menaklukkan hewan liar hanya melalui rasa takutnya. Kayak topeng monyet lur, kan krik ya? You're not gonna drug him. Calm him down. Everyone does it. Dad, You want to tame a wild animal? It's the only way. Di rumah sakit, Alma akhirnya sudah siuman dan langsung menanyakan kondisi kedua sahabatnya ke Joe. Joe pun hanya meminta maaf karena mereka sudah dibawa pergi ke tempat penjaga hutan. Mendengar itu, Alma pun hanya bisa menangis memikirkan nasib mereka. Keesokan harinya, Alma yang masih terus kepikiran Mozart dan Dreamer diam-diam kabur dari rumah sakit dan dijemput oleh Joe. Mereka pun mendatangi kantor penjaga hutan dan bertemu dengan Yesai. Secara tegas, Yesai mengatakan jika kepemilikan Alma terhadap kedua hewannya adalah ilegal dan mereka sudah berada di tempat yang seharusnya. Wah, langsung digas sama Alma bahwa yang dilakukan penjaga hutan justru mengeksploitasi hewan dan tidak melindunginya, karena kedua hewan tersebut sudah dirawat dengan sangat baik olehnya. I saw what you didn't see, which is babies who are crying for help. Dominate them and you control them and then you exploit them. Alma pun akhirnya teringat jika Mozart kemungkinan sudah dibawa oleh Eli ke tempatnya. Dia pun langsung menelpon kantornya dan meminta Mozart dikembalikan. Tapi Eli mengatakan jika serigala adalah hewan liar yang harus hidup bebas berkelompok dan sekarang mereka sudah di tempat yang aman. Untuk sementara waktu, Alma pun akan mencari Dreamer terlebih dahulu. Dia mencari ke berbagai sirkus yang ada di sekitar sana tapi tak kunjung ditemukan. Karena sirkus milik Alan selalu berpindah-pindah tempat dengan menunjukkan penampil terbaiknya yang dinanti-nanti warga sekitar, yaitu si singa Dreamer. We don't have real lions here. Sorry. Sampai suatu hari rombongan sirkus Alan melewati pekarangan konservatif tempat Mozart berada. Mozart yang menyadari saudaranya Dreamer baru saja melintas, dengan instingnya langsung menggali lubang dan kabur dari sana demi mencari keberadaan Dreamer. Eli yang mengetahui serigalanya telah menghilang mencoba menelpon Alma karena mungkin saja dia kabur untuk mendatangi dirinya. Tapi Alma mengatakan jika Mozart kabur bukan mendatanginya, melainkan mendatangi saudaranya yaitu seekor singa bernama Dreamer. Jelas makin geleng-geleng Eli mendengarnya dan mereka pun terus mencari di mana Mozart berada. Sesampainya di sirkus, Mozart pun berusaha melepaskan Dreamer dari kurungannya dengan berbagai cara, tapi tetap aja nggak bisa karena kurungan sudah digembok. Dengan jeniusnya, Mozart menunggu momen yang tepat ketika kurungan Dreamer dibuka oleh Alan dan langsung mengsemeknya agar Dreamer bisa kabur dari sana. Sebuah persahabatan yang sangat solid. Get back, monster. Alan pun gercep mencari Dreamer dengan membawa senapan bius, sedangkan Charles akhirnya menemukan sirkus milik Alan di mana kandang singanya telah kosong. Itu berarti apa yang diucapkan oleh Alma benar adanya. Gak pakai lama, Eli langsung mendatangi kediaman Alma dan meminta bantuannya menemukan serigala yang sudah hampir punah tersebut. Oh, jelas dia langsung diusir ya kan? Tapi sayangnya pesawat milik Eli sudah pergi dari sana. Screw you. There are 3 billion land birds, aquatic birds. You're out of gas. You know how to swim? Don't be a wimp. Di dalam hutan, Mozart dan Dreamer masih terus mencari di mana rumah Alma berada dengan terus mencium apapun yang bisa menjadi penunjuk jalan. Setelah berenang kembali ke rumah Alma, Eli pun meminta maaf atas semua sikapnya yang egois. Alma pun menunjukkan foto kedua peliharaannya lalu menceritakan jika si indukan serigala sudah pergi entah kemana dan selama ini dialah yang terus merawat mereka berdua. Eli mengatakan jika dia sudah menaruh GPS di kalung Mozart dan sinyal terakhir menunjukkan lokasinya berada di dalam hutan, yang menandakan sebentar lagi mereka akan pulang. Karena mulai kelaparan, Mozart dan Dreamer pun mampir sebentar ke Indomaret terdekat. Setelah puas makan, mereka pun kembali ke dalam hutan dan melanjutkan pencarian rumah Alma. Masalahnya banyak warga sekitar yang sudah melihat dan melaporkan kejadian itu ke polisi. Keesokan paginya, Alma dan Joe pergi mencari kedua hewan tersebut. Begitu pula dengan Alan dan Rafa. Lalu terdengar di radio bahwa polisi sedang memburu 2 hewan liar yang mengganggu kenyamanan warga. Sesampainya di hutan, Alan yang melihat Dreamer akan segera membiusnya, tapi melihat itu Mozart pun langsung menyerangnya. Dan sayang malah dia yang terkena tembakan. Rafa pun diperintahkan mencabut bius tersebut dan dia juga mengambil kalung milik Mozart. Di lain tempat, Alma dan Eli terus mengikuti sinyal GPS yang mengarah ke sebuah bar dan di sanalah
mereka tahu bahwa Alan dan Rafa telah bertemu dengan Mozart karena kalungnya yang telah dibawa oleh Rafa. Secara diam-diam, Rafa menemui Alma dan Eli di luar untuk membantu mereka mencari serigala tersebut. Rafa pun menunjukkan di mana Mozart terakhir kali dibius. Tapi karena Mozart dan Dreamer sudah pergi dari sana, Rafa memiliki ide untuk menyetel musik klasik instrumen piano kesukaan Dreamer. Mengetahui itu, Alma pun hanya tersenyum. Lalu mereka kembali ke mobil dan menyetel instrumen piano kesukaan Dreamer sambil terus mengelilingi hutan. Dan cara itu ternyata berhasil. Dreamer pun memberikan kode ke Alma untuk mengikutinya, yang ternyata mengarah ke kabin milik kakek Alma. Di sana terlihat Mozart yang masih terkulai lemas karena pengaruh obat bius yang terlalu kuat. Ketika Alma memberitahukan bahwa Mozart juga sudah ditemukan, tiba-tiba Alan datang menodongkan senapan dan meminta singanya dikembalikan. Tapi Rafa langsung menentang ayahnya karena dia tidak suka bagaimana ayahnya memperlakukan binatang. Alan pun akhirnya mau mengerti dan berjanji akan merubah perilakunya. Lalu tak lama kemudian mobil-mobil polisi pun datang untuk membunuh Mozart dan Dreamer. Eli diminta menghubungi Joe, sedangkan Alma langsung membawa Mozart dan Dreamer kabur dari sana melalui terowongan rahasia. Karena polisi masih terus menyisiri hutan, Alma meminta kedua peliharaannya untuk berenang sampai ke rumah. Tapi anehnya Dreamer malah kembali ke dalam hutan dan Alma pun terpaksa pergi meninggalkannya berenang bersama Mozart. Saat berenang, Alma mendengar suara tembakan dan dia yakin Dreamer pasti sudah tewas ditembak oleh polisi. Mozart pun gelisah menunggu kedatangan saudaranya Dreamer di rumah Alma dan sambil menangis Alma mengatakan jika saudaranya tidak akan pernah kembali lagi. Tapi ternyata ternyata tujuan Dreamer masuk ke dalam hutan untuk mengusir polisi-polisi pergi dari sana. Dan sekarang dia bisa kembali bertemu dengan saudaranya dan juga Alma. Singkat cerita, Alma pun mengadakan konser mini yang didedikasikan untuk Mozart dan Dreamer sebagai simbol perlindungan hewan-hewan yang sering dieksploitasi. Alma tidak tahu apakah yang dilakukannya selama ini benar, tapi yang pasti Alma merawat mereka karena dia ingin melindungi dan sangat mencintai kedua hewan yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Alma pun berharap agar persahabatan keduanya tetap terjaga. I don't know if I was right or wrong to keep them. Abuyar, ayo berubah jadi singa, yuk nak, yuk bisa yuk. Film ini bukan berdasarkan kisah nyata ya lur, tapi hewannya beneran bukan efek CGI. Nama asli Dreamer dan Mozart adalah Walter dan Paddington. Jadi dari umur 1 bulan ini mereka udah dipertemukan gitu lur. Terus dijaga kebersamaannya sampai dewasa. Dan Mbak Molly sebagai pemeran Alma sudah ngasih makanan ke mereka sejak usia 5 bulan. Dan terus menyambangi mereka ketika weekend. Setelah proses syuting selesai, Walter dan Paddington masih terus bersama di cagar alam Simpson. Jadi meskipun ini film fiksi, tapi hubungan mereka bertiga benar-benar nyata lur. Pengen banget punya peliharaan kayak begini asli lah. Tapi kalau bisa milih, aku pengen melihara naga 1 aja buat bakar orang-orang yang nonton tapi belum subscribe ya. Ya wes gitu dulu lor, aku Icang undur diri, matur nuwun dan sino untuk patah semangat ketika mengalami kesulitan hidup. Baca yes untuk subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lor.